Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada materi pelatihan. Kalau sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat email, khususnya email Google, namanya Gmail. Maka kali ini mungkin kita akan melihat fasilitas-fasilitas apa saja yang diberikan oleh Google. Ada banyak sini kita bisa melihat. Ini ada akun kita, Google Search untuk mencari materi atau artikel apa yang kita butuhkan. Ada Maps, kemudian ada YouTube, Google Play, News, dan lain-lain. Ini Gmail untuk email, Google Meeting juga untuk komunikasi secara visual. Ada Google Drive, kalender, Translate, banyak sekali fasilitas yang diberikan oleh Google. Nah, salah satu yang mungkin menarik untuk kita pelajari antara lain adalah Google Form. Google Form ini juga salah satu dari aplikasi atau yang disediakan oleh Google yang sangat membantu khususnya dalam masa pandemi saat ini. Memang sini mungkin kita tidak bisa melihatnya Google Form-nya, tapi bisa dengan cara kita masuk dulu ke Google Doc. Kemudian dari Google Doc ada pilihannya untuk Google Form. Nah, ini bisa dilihat ada beberapa contoh pembuatan Google Form. Kita juga bisa membuat Google Form baru, tinggal ditambahkan untuk pembuatan baru. Kemudian kita bisa pilih judulnya seperti apa. Nah, Google Form ini saat ini sering banyak sekali digunakan dalam masa pandemi ini, antara lain untuk pengumpulan kuesioner, bisa juga untuk pembuatan tugas, soal-soal oleh guru-guru maupun oleh dosen. Itu paling sering menggunakan fasilitas Google Form. Kita bisa mencoba membuat salah satu bentuk yang sederhana sebagai pelatihan kita saat ini. Misalnya title ini adalah judul dari form yang akan kita buat. Misalnya kita ambil saja biodata mahasiswa. Oke, form deskripsinya ini terserah kita mau tulis apa. Untuk sebagai pelengkap bisa diisi juga, bisa tidak diisi juga tidak masalah. Kemudian pertanyaan pertama, apa yang akan kita minta untuk diisi oleh mahasiswa, karena ini biodata mahasiswa. Berarti yang pertama biasanya adalah nama mahasiswa. Nama mahasiswa ini kita bisa dalam bentuk pilihan short, paragraph, multiple choice, checkbox, drop down, dan banyak lagi juga pilihan untuk pengisian jawaban. Tapi kalau untuk nama kan kita bisa menggunakan saja short answer. Bisa juga paragraf, tapi paragrafnya kan terlalu banyak ya. Kita menggunakan saja short answer. Kemudian setelah sudah kita ingin mengopi atau memperbanyak untuk pertanyaan pertama, bisa kita menggunakan fasilitas duplicate. Jika tidak, tinggal aja kita melakukan penambahan, add question. Juga ada banyak pilihan, import question misalnya dari yang lain, atau tambahan judul, atau juga mau tambah gambar dan macam-macam, tambahan video. Kita coba dulu duplicate. Nah, maka pilihan kedua pun akan sama seperti yang pertama. Pertanyaan kedua akan sama seperti pertanyaan pertama, nama mahasiswa. Oke, jika tidak kita ingin melakukan pertanyaan lain, kita
bisa saja mengganti secara langsung, misalnya setelah nama, misalnya email, atau ambil contoh aja fakultas. Oke. Fakultas juga karena jawabannya cukup singkat, jadi menggunakan saja short answer. Atau kalau kita tidak ingin sama seperti atas, kita tinggal menghapus delete, maka pertanyaannya akan dihapus. Oke, kita mencoba fasilitas tambah juga, maka kosong, tidak ada duplikat untuk pertanyaan pertama atau pertanyaan sebelumnya. Oke, kita coba mengganti dengan fakultas. Oke, umumnya fakultas pilihannya jadi singkat, jadi kita perlu aja short answer. Setelah fakultas, misalnya kita tambahkan juga program studi. Program studi juga sama, short answer. Nah, untuk setelah ini kita bebas. Kita juga bisa bebas dari sebelumnya. Kita misalnya menambahkan hobi. Nah, hobi ini kan bebas. Kita bisa menggunakan multiple choice atau checkbox atau drop down. File upload ini berupa gambar yang atau kita upload atau berupa file lainnya, PDF atau apapun. Multiple choice ini apabila ada beberapa pilihan yang ingin kita pilih. Checkbox. Oke. Kita ambil contoh saja, misalnya untuk hobi kan biasanya banyak ya. Jadi kita ambil contoh aja checkbox, karena kita bisa memilih beberapa hobi kita. Misalnya di sini kita mengambil contoh menulis. Oke, kita bisa tambah lagi selain menulis, membaca, kemudian olahraga atau jogging, kemudian badminton atau bulu tangkis dan lain-lain. Jadi pada saat pemilihan untuk pertanyaan hobi, kita bisa mencentang lebih dari satu. Berbeda halnya dengan multiple choice. Jadi kita hanya memilih di antara beberapa pilihan. Oke, misalnya kita ambil contoh, kita buat baru gender atau jenis kelamin. Jenis kelamin ini kita menggunakan multiple choice antara lain laki atau perempuan. Oke, ini ada beberapa contoh, ada beberapa contoh lainnya juga kita bisa menambahkan untuk tergantung dari pertanyaan yang kita ajukan. Kalau misalnya sudah, kita bisa melihat hasilnya bagian atas dengan preview. Nih, hasilnya seperti ini. Nama, fakultas, program studi, hobi, terserah kita mau ngisi berapapun, bebas. Ya, jenis kelamin ini hanya bisa salah satu. Karena ini bukan checkbox, ya. Kemudian jika sudah kita submit, maka datanya akan masuk ke bagian respon. Jadi sementara ini masih baru dibuat, maka belum ada respon yang masuk. Apabila sudah selesai dibuat dan linknya dibagikan, maka kita bisa mendapatkan berbagai banyak respon dari tiap orang yang melakukan penginputan terhadap pertanyaan-pertanyaan ini.
Oke, misalnya kalau misalnya ini sudah, kalian bisa bagikan bisa via email, bisa juga kalian bagikan dengan cara kalian melakukan pengopian terhadap link yang telah disediakan oleh Google, bisa dengan Ctrl C atau copy, atau dengan klik tombol copy, atau dengan shorten URL, jadi lebih singkat, kemudian di copy, kemudian dibagikan. Oke, jadi sampai sini dulu. Ini pelatihan untuk pembuatan Google Form, dan Google Form ini saya yakin akan sangat banyak penggunaannya, khususnya pada saat pandemi, karena pembelajaran secara tatap muka itu sedang dilarang untuk menghindari penyebaran COVID-19. Jadi rata-rata menggunakan pengambilan data, pengambilan kuesioner, ataupun misalnya absen kehadiran, sering orang menggunakan Google Form. Itu adalah beberapa contoh pertanyaan. Pertanyaan lainnya juga nanti bisa ditambahkan, bisa juga dipelajari sendiri, dan bisa juga dibagikan, di-share ke teman-teman kita maupun tempat mungkin kita nantinya akan meminta pertanyaannya, meminta pernyataannya, meminta jawabannya, akan kita bagikan ke sana. Baik, sampai di sini dulu pelatihan kita kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada pelatihan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.